Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ridwan Azhari Lubis. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi ekonomi makro Islam yang berjudul teori permintaan uang dalam ekonomi Islam. Nah, di sini saya akan ditemani oleh dua orang teman saya. Oke, yang pertama ada Wirda Hedriati dan kedua ada Rizky Halamuwan Siregar. Nah, teman-teman, saya harap teman-teman semuanya mendengarkan dengan baik dan lebih fokus lagi tentang materi yang akan kami jelaskan ini. Oke, teman-teman semuanya, selamat mendengarkan. Salam pendidikan. Topik pertama yaitu mengenai teori moneter klasik. Teori moneter klasik ini kenapa dikatakan klasik? Karena perekonomiannya itu berasumsikan dengan klasik gitu, yang artinya juga bisa dibilang perekonomiannya dalam keadaan seimbang. Yang dimaksudkan dalam keseimbangan ini ialah apabila terjadi transaksi antara penjual dengan pembeli dengan tingkat harga maupun barang yang sesuai, maka itulah terjadinya keseimbangan gitu kan. Itu yang dimaksudkan dengan keseimbangan. Atau kita misalkan seperti ini, ketika kita ingin membeli barang, harga barang itu 75.000, kemudian uang yang kita miliki 75.000, maka itulah yang disebut dengan keseimbangan, yaitu pertukaran antara uang atau barang dengan jasa juga harganya itu sama gitu, harganya seimbang, maka itulah yang disebut dengan teori moneter klasik. Atau secara sistematisnya bisa dituliskan seperti ini: M dikali V sama dengan P dikali P. M ini sebagai money, P itu sebagai velocity atau percepatan pertukaran transaksi atau percepatan pertukaran uang gitu kan, sama dengan P ini sebagai price atau harga, kemudian T ini sebagai volume banyaknya barang atau jasa yang digunakan sebagai transaksi. Kemudian Irving Fisher juga mengatakan bahwa teori permintaan uang ini tidak dipengaruhi oleh besarnya bunga atau tidak dipengaruhi oleh banyaknya bunga gitu. Ia mengatakan bahwa besarnya uang atau kecilnya uang itu dipengaruhi oleh percepatan perputaran uang. Oke, yang kedua adalah teori Keynes. Nah, teori Keynes ini pada umumnya itu menerangkan ada tiga hal yang paling utama, yaitu adalah tujuan masyarakat untuk meminta menggunakan uang, kemudian faktor-faktor yang menentukan tingkat bunga, dan efek perubahan penawaran uang terhadap kegiatan perekonomian negara. Nah, terkait tujuan masyarakat untuk meminta agar dapat diklasifikasikan pada tiga motif utama pada teori Keynes ini. Nah, yang pertama adalah motif transaksi. Nah, motif transaksi ini terjadi apabila individu ataupun perusahaan untuk menggunakan uang kas untuk melakukan transaksi. Nah, transaksi ini itu seringkali terjadi bersamaan waktunya pada pengeluaran uang. Nah, pengeluaran ini seringkali tidak bisa diperkirakan terlebih dahulu, sehingga sangat diperlukan uang kas yang berada di tangan. Nah, kemudian motif ini juga timbul karena untuk melakukan pembayaran secara reguler terhadap transaksi yang kita lakukan. Nah, besarnya permintaan uang untuk tujuan ini ditentukan oleh besarnya tingkat pendapatan, atau bisa kita rumuskan seperti M D T sama dengan F buka kurung Y tutup kurung. Nah, artinya semakin besar tingkat pendapatan yang kita hasilkan, maka jumlah uang yang diminta untuk transaksi akan mengalami peningkatan. Begitu juga sebaliknya. Nah, motif yang kedua adalah motif berjaga-jaga atau precautionary motif. Nah, selain untuk membiayai biaya transaksi, maka uang pun diminta oleh masyarakat untuk keperluan di masa yang akan datang. Nah,
dalam arti untuk berjaga-jaga, sama halnya dengan permintaan uang untuk berjaga-jaga yang ditentukan oleh tingkat pendapatan kita. Nah, semakin besar tingkat pendapatan, maka permintaan uang untuk berjaga-jaga juga akan semakin besar, atau fungsinya pun akan dinyatakan juga sama gitu. Nah, hal ini bisa kita rumuskan, NDP sama dengan F buka kurung Y tutup kurung. Kemudian selanjutnya adalah motif spekulasi. Nah, motif dari uang ini itu terutama memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan yang bisa diperoleh dari seandainya si pemegang uang tersebut bisa meramal tentang apa yang akan terjadi di masa depan dengan benar. Nah, perumusan uang ini itu merupakan langkah formalisasi dari faktor-faktor tertentu dalam teori moneter. Nah, secara umum dapat kita tuliskan dalam persamaan seperti K sama dengan R kali P, atau P sama dengan R kali, atau P sama dengan K per R. Kemudian bisa kita lihat pada gambar berikut. Nah, di situ ada terbagi menjadi dua, ada gambar A dan gambar B. Nah, untuk yang A, permintaan uang transaksi dan berjaga-jaga. Nah, di gambar tersebut menunjukkan bahwa uang kas diperlukan untuk setiap tingkat pendapatan. Nah, berapapun tingkat suku bunga yang berlaku, nilai MT dan nilai MP itu tidak elastis terhadap perubahan tingkat suku bunga. Nah, kemudian untuk gambar yang B, permintaan uang untuk spekulasi ditentukan pada tingkat bunga. Nah, teori permintaan akan uang dari Keynes ini yang mempunyai implikasi bahwa permintaan uang adalah fungsi uang yang tidak stabil. Dalam artian, dalam fungsi ini itu bisa bergeser, kemudian dapat berubah posisi dengan cepat dari waktu ke waktu. Nah, bagaimana bisa seperti itu? Hal ini disebabkan karena Keynes ia menekankan peranan faktor uncertainty dan expectation dalam menentukan posisi permintaan uang untuk tujuan spekulasi. C. Teori permintaan uang dalam ekonomi Islam. Adanya berbagai macam sistem ekonomi yang berlaku di dunia ini, seperti ekonomi kapitalis, ekonomi Islam, memiliki perbedaan tentang pandangan terhadap teori uang. Dalam ekonomi kapitalis, uang diidentifikasikan dengan modal. Sedangkan di dalam ekonomi Islam itu tentu berbeda, yang mana konsep uang itu jelas berbeda dengan modal. Dalam ekonomi Islam, uang adalah public goods dan follow konsep, sedangkan modal bersifat privat atau goods dan stock konsep. Nah, yang selanjutnya yaitu kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Nah, kebijakan moneter dalam ekonomi Islam memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan ekonomi kapitalis, yang mana kita ketahui perlu perbedaan pandangan dengan kesejahteraan yang dimiliki oleh dua faktor ekonomi tersebut, yang tadi yaitu faktor ekonomi kapitalis dan faktor ekonomi Islam. Sedangkan ekonomi kapitalis tidak memiliki kesejahteraan umum, sedangkan dalam ekonomi Islam mementingkan kesejahteraan antara dua belah pihak. Nah, teman-teman, bagaimana materi yang telah kami sampaikan tadi? Apakah menarik atau gimana, teman-teman? Apakah ada ilmu yang bisa teman-teman tangkap? Nah, teman-teman, apabila materi yang kami sampaikan tadi masih ada yang teman-teman kurang mengerti, bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar. Nah, teman-teman, cukup sekian dari video kami. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Oke, see you and bye-bye. Salam pendidikan.